Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa kembali bertemu dalam program Anugerah bersama dengan saya Amaliatina. Hari ini dalam program Anugerah kita mengangkat tema kisah ibu dan anak istimewa pendidikan rumah belajar inklusi. Karena memang berdamai dengan hidup sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya tidak mudah ya pemirsa. Namun pastinya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anugerah kepada setiap hambanya bukan tanpa alasan. Berdasar pada pengalamannya merawat sang buah hati, beliau membangun rumah belajar inklusi untuk membersamainya, merangkul mereka yang punya anugerah yang sama. Nah, kita akan kenalan hari ini dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio MTA TV. Kita kenalan dulu dengan bintangnya hari ini, ada Mas Hakam Idlan El Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hakam. Waalaikumsalam, dadah. Iya, insyaallah fokus dengan gadgetnya gitu ya. Dan juga ditemani ibunda sekaligus inisiator rumah belajar inklusi Al Khairi. Ada Ibu Anjar Ruswadani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik dan sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini Ibu Anjar dan juga Mas Hakam nih alhamdulillah bisa hadir di studio MTA TV untuk berbagi ceritanya gitu ya terkait rumah belajar inklusi Al Khairi gitu ya. Dan tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 2553000. Iya, Masya Allah, ini Mas Hakam lagi fokus sama HP-nya. Kita tanya ke ibundanya dulu aja, Bunda Anjar. Masya Allah, luar biasa ya Ibu ya bisa hadir. Terima kasih sudah hadir di MTA TV. Ini kalau kita mau kenalan nih lebih dalam dengan Mas Hakam, Ibu silakan diceritakan gitu ya, bagaimana dulu Mas Hakam kondisinya saat lahir gitu, dan bagaimana tentunya harapan Ibu dan juga keluarga dengan lahirnya Mas Hakam ini, silakan. Terima kasih Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan nama saya Anjar Ruswardani. Saya mempunyai anak istimewa di sebelah kami yang bernama Hakam Idlan El Khairi. Anak istimewa, anak spesial, lahir 14 tahun yang lalu di tanggal 11 bulan 10 tahun 2012. Alhamdulillah anak kami waktu itu lahir dengan normal, dengan tidak ada kendala apapun ya Mbak ya, lahirnya alhamdulillah baik. Terus kemudian dalam beberapa bulan gitu ya, mungkin anak kami itu mengalami keterlambatan dalam hal-hal seperti tengkurapnya agak lambat, terus kemudian dari duduk juga lambat, terus kemudian dari berbicara dan juga berjalan itu memang mengalami keterlambatan. Iya. Itu ya tuh. Terus kemudian waktu itu mengalami semua, hanya keterlambatan saja gitu ya Mbak ya. Di usia 2 tahun barulah kami menyadari bahwasanya memang Hakam ini sepertinya tidak hanya sekedar mengalami keterlambatan, tetapi memang ada kondisi yang tidak seperti anak-anak yang lainnya seperti itu. Kemudian usia 2 tahun kami mencoba untuk konsultasi dengan dokter tumbuh kembang. Waktu itu memang belum banyak ya Mbak ya di tempat kami. Terus kemudian kami mencoba untuk berkonsultasi, ternyata memang ada di gangguan pendengarannya seperti itu. Kemudian kami diminta untuk screening ya, atau mungkin tes namanya tes ASSR begitu ya, tes bagaimana dari pendengarannya. Ternyata memang hasil dari tes itu mengalami gangguan dengar yang cukup tinggi seperti itu ya. Jadi di atas mungkin di bawah rata-ratanya anak-anak yang normal seperti itu ya. Jadi kalau disamakan gitu Mbak, mungkin kalau kita ya mendengar suatu yang di depan kita kan dia langsung kita biasa mendengar ya, tapi kalau anak saya ini, Mas Hakam ini, yang dia dengar dari dekat itu hanya pesawat terbang. Jadi bagaimana ya kalau dirasakan kita aja yang normal gitu ya, mendengar suara pesawat terbang dari dekat itu, kalau kita sudah berisik sekali gitu ya. Tapi dia itu baru bisa mendengar kalau suara yang terdekat itu. Terima kasih anak saleh, duduk yang baik. Iya,
tidak apa-apa Masya Ibu. Allah. Ya, Oke. jadi seperti ini. Terus kemudian pernah kami melaksanakan terapi-terapi ke tempat-tempat terapi tumbuh kembang, dan ternyata memang tidak hanya di tuna rungu saja atau di pendengaran saja, tapi ternyata dia ada suatu yang berbeda, yaitu di autis begitu ya. Jadi autis ini memang apa ya, ada sesuatu yang berbeda mungkin di apa ya Mbak ya, perilaku. Jadi di gangguan perilakunya dia memang agak sedikit terganggu seperti itu. Terus kemudian kami dulu mencoba ya Mbak ya, kami pernah melaksanakan terapi ke berbagai tempat. Terus kemudian pernah juga itu di tempat-tempat yang terdekat kami pernah melaksanakan terapi. Terus kami itu kayak merasa kok cuman begini-begini aja gitu ya. Bagaimana caranya agar anak kami itu bisa berkembang seperti anak-anak yang lainnya. Terus kemudian kami mencoba untuk mengajak gitu ya, mengajak orang-orang sekitar kami untuk bagaimana agar kita tuh bisa belajar bersama-sama. Khususnya untuk anak saya sendiri begitu, khususnya untuk Mas Hakam sendiri itu bisa belajar. Jadi dia itu modelnya memang termotivasi dengan yang lain. Jadi tidak bisa kalau dia hanya belajar sendiri teman begitu gitu ya. Jadi dengan seperti itu disitulah kami bisa mengajak dari orang-orang sekitar untuk kita melaksanakan belajar bersama, yaitu di rumah belajar inklusi. Masya Allah ya. Dari awalnya mungkin juga melihat gitu ya dengan Mas Hakam ini, lalu setelah itu membuat rumah belajar inklusi untuk bersama juga untuk Hakam belajar bareng teman-temannya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Iya, ini sekarang dia lagi suka apa ini Ibu? Kalau untuk saat ini sebenarnya, kalau dulu waktu masih kecil itu dia tuh suka dengan hal-hal yang kayak menggambar, melukis, itu dia paling suka Mbak. Pernah ya suatu ketika saya mengirimkan gambarnya di salah satu media cetak gitu ya. Kemudian waktu itu tercetak kan, kami kirimkan, kemudian dicetak, itu dia sangat bangga sekali dengan hasil karya dia ya. Masya Allah. Tapi ya itu ya, karena berselang waktu sudah ada apa namanya, mengenal dengan dunia yang lebih ini ya, apa namanya, perangkat yang lebih tinggi ya, yaitu dengan gadget dengan laptop yang intinya tentang IT itu, dia agak senangnya ke arah situ gitu Mbak. Jadi beberapa apa ya, media-media ya, baik itu dari laptop, terus kemudian komputer, terus kemudian HP, itu dia paling suka gitu ya. Dan tidak seperti anak-anak yang lain dia suka game atau apa, itu tidak Mbak. Jadi dia suka dengan perangkat-perangkat itu, yang mana itu dibuat sesuatu yang buat dia tuh menarik sendiri gitu ya, aplikasi-aplikasi tertentu seperti itu. Terus kemudian dia membuat sesuatu yang sebenarnya kami sendiri yang mungkin orang biasa gitu ya, kita nggak paham, tapi dia lebih paham seperti itu. Jadi ke tingkat, cuman itu tadi Mbak, kami mungkin kekurangannya untuk pengarahannya ke sana itu kami masih sangat kurang sekali ya, sangat minim. Mungkin di tempat kami belum menemui gitu ya, untuk bagaimana caranya mengajarkan dia untuk hal ke IT itu tadi, seperti itu. Ya, tapi Ibu nih melihat gitu ya, dengan kegemarannya Hakam sekarang lebih gemar untuk gadget gitu ya. Ini bagaimana tanggapan dari Ibu Anjar? Apakah memang ya didukung, semoga memang nanti dampaknya baik gitu ya untuk Hakam, atau seperti apa nih dari Ibu Anjar? Kalau saya sendiri sebenarnya mendukungnya itu di hal-hal yang positif gitu Mbak ya. Jadi kayak misalnya kalau seandainya dia itu pas menggunakan gadget itu, anak pintar, anak soleh, terima kasih. Iya, dia pengennya tahu kalau dia itu ada di TV ya. Oh iya, bagus ya. Oh iya, Masya Allah. Di sini nanti kelihatan nak. Di sini yuk. Oh, sini. Maaf ya Mbak ya. Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Luar biasa sekali ya ini ya, anak hebat. Ya kayak gini nih Mbak. Jadi buat dia ini hal yang baru. Terus kemudian dia pengen seperti apa ya caranya. Ini diam-diam dia seperti belajar Mbak. Dia melihat kayak gini caranya mengoperasikan seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ya sebenarnya mendukung dalam hal-hal yang positif. Tapi kalau sudah hal-hal yang kurang baik itu kami cegah gitu ya. Jadi ada kalanya waktu-waktu tertentu kapan dia boleh menggunakan gadgetnya dan kapan memang tidak boleh menggunakan gadgetnya. Jadi memang tidak langsung saya berikan begitu saja, tidak. Terus menerus seharian gitu ya Bu Anjar ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana ketika belajar ya kita memang tidak menggunakan gadget itu. Tapi kalau memang
itu dirasa untuk membangun, karena memang kreativitasnya dia di situ ya. Jadi ya kami perbolehkan gitu Mbak, kalau menurut saya seperti itu. Iya, ini berarti rasa penasarannya tinggi ya. Betul. Dengan adanya teknologi, dengan adanya gadget gitu. Selalu penasaran ini gimana sih cara pengoperasiannya gitu ya. Ini bagaimana cara berjalannya gitu. Masya Allah, seneng banget ya di sini ya Bu ya. Ya. Masya Allah gitu. Nah, kalau kita ingat dulu gitu ya Bu Anjar ya, setelah saat ini Mas Hakam sepintar ini gitu, sebelumnya waktu Ibu Anjar dan keluarga gitu ya, khususnya menerima diagnosis dari dokter terkait keadaan Mas Hakam ini, seperti apa perasaannya Bu? Memang awal ya, namanya seorang ibu ya Mbak ya, awalnya memang belum bisa menerima waktu itu. Jadi kayak kok harus seperti ini, kenapa harus saya, kenapa begini, begitu. Mungkin awalnya memang ya kaget, takjub dan sebagainya, semua itu sudah campur aduk ya Mbak, sedih dan sebagainya ya. Pernah ya ketika saya tidak bisa menerima itu kayak mungkin bagaimana ya bimbang itu tadi Mbak ya, sedih dan sebagainya. Tapi insya Allah banyak dukungan keluarga yang insya Allah mendukung motivasi kami, dan alhamdulillah dari pihak-pihak orang yang di sekitar kami, terdekat kami, alhamdulillah semua memahami Mbak, memahami, dan alhamdulillah sampai saat ini pun ya, mungkin dari lingkungan masyarakat, teman-teman rekan kerja, teman-teman halakoh, atau mungkin keluarga itu semuanya alhamdulillah mendukung dan memahami dari kondisi kami. Jadi dari situlah kami merasa oh ini bukan sesuatu aib, ini bukan sesuatu yang buruk buat kami, tetapi ini adalah sesuatu yang lebih ya. Saya pernah ya suatu ketika itu bertanya dengan salah satu teman gitu ya, kenapa ya saya punya anak yang seperti ini gitu ya, dia belum bisa mendengar, dia belum bisa berbicara. Kemudian beliau itu malah mengatakan, Ibu, alhamdulillah loh Ibu punya malaikat di rumah. Saya bilang seperti itu. Malaikat yang seperti apa? Ternyata anak saya itu dijaga dari pendengaran yang kurang baik dan dijaga dari perbicaraan yang tidak baik. Jadi insya Allah Ibu harusnya bersyukur karena ini adalah anak surga. Disitulah saya lebih semakin kuat Mbak. Jadi mungkin nggak semuanya bisa seperti itu, dan ini ladang kita ya untuk menuju surga, dan mudah-mudahan nanti yang bisa menggandeng kita ke surga insya Allah. Masya Allah, itu ya ternyata memang ladang, insya Allah ladang pahala gitu. Amin, ya Ibu Anjar ya, dan insya Allah juga ini anugerah terindah gitu ya, anugerah terbaik dari Allah gitu ya untuk Ibu Anjar dan juga keluarga. Masya Allah. Iya Bu Anjar, ini kita pastinya juga akan cari tahu terkait sekolah atau rumah belajar ya, terkait rumah belajar inklusi Al Khairi. Tapi kita lanjutkan di segmen kedua ya Ibu Anjar ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Anugerah, masih dengan tema Ibu dan Anak Istimewa, membangun rumah belajar inklusi. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 08112553000. Kita masih bersama dengan Mas Hakam dan juga ibundanya Ibu Anjar. Masya Allah, luar biasa. Dari tadi Mas Hakam nih aktif banget nih pemirsa, penasaran banget gitu ya dengan yang ada di studio, karena memang ini ternyata senangannya Mas Fajar ini, kesenangannya Mas Hakam ini ya, memang seperti ini gitu ya, gadget, alat-alat, teknologi gitu ya, Masya Allah nih. Nah tadi kan Bu Anjar juga sudah cerita gitu ya, bagaimana dulu awal perjalanannya Bu Anjar gitu ya, membersamai Mas Hakam ini. Nah setelah itu juga datang ke dokter, dan setelah itu juga terapi. Nah selama ini terapi apa yang sudah dijalani nih Bu Anjar, dan mungkin perubahan apa yang sudah terlihat nih di Mas Hakam setelah terapi itu? Oh iya, terima kasih Mbak. Ya, kalau dulu awal-awal memang kami pernah ya, karena memang Hakam ini kan mengalami gangguan pendengaran. Jadi pernah kami melaksanakan terapi, yaitu karena pendengaran itu biasanya dengan bicara ya Mbak ya. Jadi kami awalnya itu memang terapi bicara. Terus kemudian kami pernah menggunakan alat, tapi karena memang berat ya, dari pendengarannya itu sangat berat sekali. Jadi memang alat itu memang tidak bisa menjangkau. Dan akhirnya memang kita pelan-pelan hanya terapi bicara saja, begitu ya. Terus kemudian
karena anaknya tuh modelnya bosen Mbak. Jadi pas ketika dia itu sudah terapi ya, mungkin awalnya seneng gitu ya, awalnya seneng, tapi lama itu dia tuh kayak bosan gitu. Udah berapa bulan gitu dia bosan, dia pengennya yang lebih gitu ya maksudnya. Padahal dia sendiri juga masih dalam proses ya, tapi dia itu sudah mulai bosan untuk terapi. Kadang kalau mau berangkat terapi dia harus drama dulu Mbak. Pernah itu ya terapi malah dia lari kayak gitu ya. Jadi saking nggak maunya ya. Iya betul ya. Jadi ada rasa bosan karena memang di sisi lain selain di pendengaran dia ada autisnya tadi ya. Pernah kami juga selain itu ada okupasi terapi ya tentang bagaimana perilaku dan juga visio itu juga pernah, bagaimana taktilnya dari rasanya dia itu masih banyak yang memang belum apa ya, kalau dalam istilahnya kalau listrik itu stromnya itu belum gerak gitu loh ya. Jadi pernah kami melaksanakan terapi itu ya. Tapi ya itu tadi ya. Jadi memang proses itu banyak sekali, memang kalau perubahan itu sangat banyak sekali ya, dari dulu yang aktifnya itu luar biasa ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa diarahkan meskipun masih ada aktif tetapi masih bisa diarahkan daripada yang dulu seperti itu. Terus kemudian kalau untuk bicara itu memang dia sebenarnya bisa Mbak, tapi kayak nggak ada motivasi untuk mau bicara. Jadi kalau misalkan diminta untuk bilang mau gitu ya bisa mau gitu ya, maem gitu dia bisa maem gitu ya. Kalau bilang umi dah me gitu ya. Cuman ya itu tadi motivasi untuk dia pengen bicara tuh kayak nggak ada gitu loh Mbak. Jadi kalau dia udah kebiasaan kalau apa-apa itu pakainya isyarat tangan kayak gitu, nunjuk apa, ambil makan apa, ambil minum kayak gitu, cukup dengan isyarat yang dia tahu sendiri dan kita tahu sendiri. Jadi mungkin dia tuh kayaknya udah asik gitu ya di isyaratnya. Jadinya kita nanti mungkin pelan-pelan untuk dia ke isyarat itu tadi. Jadi kan ada ya Mbak kalau dari anak yang tuli itu memang dia tuh lebih nyaman dengan menggunakan bahasa isyarat begitu. Masya Allah gitu ya, luar biasa. Ini juga usahanya tentunya juga ada hasilnya gitu ya Bu Anjar ya, membawa Mas Hakam terapi gitu ya. Tentunya ini perubahannya juga perubahan baik gitu ya yang dialami mungkin dari awal sampai sekarang gitu ya. Nah, lalu terkait lingkungan sekitar nih Bu Anjar, bagaimana mungkin lingkungan sekitar di rumah dan teman-teman Mas Hakam yang seumuran gitu melihat kondisi Mas Hakam dan sekarang ini bedanya seperti apa? Iya. Kalau masyarakat sekitar alhamdulillah sih juga sudah bisa menerima ya Mbak, dan juga bisa artinya dengan yang spesial ini dan istimewa ini, dengan banyak perbedaan dengan mereka dengan teman-teman yang lain itu alhamdulillah juga bisa meskipun bergaul ya bisa ya Mbak ya, tapi ya mungkin bedanya kalau diajak main bareng sebenarnya mau ya mengajak main bareng gitu, tapi dia kadang-kadang lebih membatasi, dianya yang membatasi betul, dia yang membatasi. Kadang-kadang diajak main bareng gitu dia kadang-kadang membatasi untuk dia pengennya menyendiri ataupun mungkin, tapi nanti kalau misalkan ada sesuatu yang dia tertarik dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya itu dia juga kadang mau. Tapi ya itu tadi karena memang di autis itu memang dia suka dengan dunianya sendiri gitu ya, dengan dirinya sendiri seperti itu. Jadi di sosialnya Mbak ya, tapi alhamdulillahnya itu semuanya bisa menerima dengan kondisinya Hakam gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Ini tentunya yang diharapkan gitu ya oleh setiap teman-teman ataupun juga orang tua yang mungkin juga punya putra dan putri seperti Mas Hakam gitu ya. Penerimaan dari masyarakat gitu ya, dipandang sama dengan semuanya gitu ya, tidak berbeda, dan juga tentunya dipandang juga sama saja dan mungkin tidak ada bedanya gitu ya dengan anak-anak lain gitu. Nah, lalu Ibu Anjar ini kan juga membentuk rumah belajar inklusi Al-Khairi. Ini alasannya apa nih Bu dulu Ibu membentuk rumah belajar ini? Jadi begini Mbak, saya itu melihat ya, pernah saya bertemu dengan beberapa orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus begitu ya. Jadi rata-rata dari beliau itu merasakan bahwasanya memiliki anak berkebutuhan khusus itu buat mereka itu satu ya tadi yang awal saya bilang tadi ya, seperti aib begitu. Jadi banyak keluarga dari mereka itu yang menjauhi, bahkan tetangga-tetangga pun juga menjauhi, dan akhirnya orang tua itu malu untuk keluar, malu untuk berbagi, malu untuk
anak-anaknya itu diajak keluar atau diajak ke ke acara-acara keluarga gitu. terus masyarakat itu malu karena apa, di luar sana itu banyak yang ada bulian atau mungkin ya dijauhkan ataupun apapun itu, dan bahkan menyalahkan orang tua itu karena mungkin orang tuanya begini atau mungkin pernah terjadi kesalahan apa mengakibatkan anak seperti ini begitu kan Mbak. Jadi dari seperti itu orang tua tuh pada takut, malu. Nah dari situ ketika mereka itu berbagi kepada kami, pada saya atau kami lah teman-teman itu, bagaimana ya kalau kita kumpulkan aja. Jadi niat kami hanya untuk mengumpulkan bagaimana kalau anak dan orang tua itu kita kumpulkan bersama, tapi lingkupnya mungkin bukan resmi ya, bukan formal ya, tapi hanya kumpul-kumpul aja lah begitu. Terus kemudian kita berpikir, maksud hanya sekedar ngumpul aja ya, gimana kalau kita buat sebuah hal yang positif, yaitu untuk belajar. Jadi untuk awalnya mungkin anak-anak yang belajar dulu gitu ya Mbak ya, dan kita mungkin ada prospek tidak hanya anak-anak, tapi orang tua juga belajar. Mungkin bisa parenting atau mungkin bisa kita membuat kreativitas untuk orang tua untuk menunggu. Jadi sambil menunggu anak-anaknya belajar, kita nanti ada niat untuk orang tua juga belajar. Jadi niat utamanya sebenarnya hanya mengumpulkan komunitas-komunitas tertentu yang memiliki anak istimewa, biar kita bisa saling sharing, kita saling berbagi. Jadi biar bagaimanapun orang tua ini bisa lebih kuat, bisa menerima anak-anak yang spesial dan istimewa ini di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Itu mungkin niat utamanya Mbak. Terima kasih ya. Masya Allah, ini ya gambarnya tadi pemirsa ya. Ini kalau rumah belajar ini dimulai tahun berapa nih Bu Anjar? Baru tahun 2025 di bulan Juli. Oh baru banget nih ya berarti ya, baru launching banget ya, Masya Allah. Belum lama ya. Berapa anggotanya mungkin penerima manfaat di dalam sana? Ini sekolah. Iya, kalau yang tempat belajarnya yang masih kecil kan lingkupnya kalau ini sekolah ya, kalau ini SLB-nya dia tempat belajar. Kalau untuk tempat belajarnya itu teman-temannya ini sekitar ada 20 anak. 20 anak. Itu ada di Wonogiri wilayah timur. Seperti daerah Jatisrono, kemudian daerah Slogoimo, Purwantoro, Buh Pelem, Kismantoro. Jadi beberapa daerah Wonogiri yang wilayah timur, karena memang Wonogiri itu luas sekali ya Mbak ya. Ada yang wilayah barat, Wonogiri kota, terus kemudian wilayah selatan itu ada yang daerah Praji Mantoro, ada yang daerah Giriwoyo, Batuwarno, Baturetno, kemudian yang di timur itu ada yang daerah Purwantoro, Slogoimo dan sekitarnya. Nah kami ini memang sebenarnya bukan membatasi ya, tetapi hanya memudahkan karena memang rata-rata anak-anak spesial atau istimewa ini kalau diajak bepergian jauh itu kan rata-rata memang ya itu tadi kecenderungannya dia kadang nggak mau atau mungkin dia takut dengan hal yang baru. Makanya ketika mereka itu tidak bisa terapi di tempat yang jauh atau tidak bisa belajar di tempat yang jauh, maka di tempat belajar inklusi itulah tempat dimana kita tuh bisa berbagi dan belajar bersama-sama begitu. Masya Allah, di Slogohimo ini tempatnya betul, di Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi teman-teman di sekitar Slogohimo gitu ya, orang tua yang punya anak-anak yang sama seperti Mas Hakam gitu ya, bisa belajar di rumah belajar inklusi Al-Khairi. Masya Allah. Ini setelah Bu Anjar nih ada rumah belajar Al-Khairi gitu ya, bagaimana Mas Hakam? Apakah dia jadi termotivasi untuk belajar atau seperti apa? Iya betul. Jadi ketika ada rumah belajar Al-Khairi ya di rumah kami itu alhamdulillah dia kayak merasa punya teman yang banyak gitu ya. Jadi dia mau gitu. Kemudian kami memang kerjasama dengan teman-teman. Alhamdulillah Mbak. Jadi teman-teman yang kami ajak untuk mengajar itu rata-rata memang masih muda-muda semua. Jadi semangatnya tinggi sekali. Alhamdulillah ini dari para relawan. Kami mengatakannya relawan karena memang betul-betul kami tidak memberi apapun. Gitu ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah kita ajak bareng-bareng bagaimana mendidik dan juga membimbing anak-anak istimewa ini dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena di tempat kami itu memang tidak hanya satu kebutuhan ya yang dibutuhkan, jadi berbagai macam. Ada anak yang tunanetra, ada anak yang tunarungu, ada yang anak autis, kemudian ada hiperaktif dan sebagainya. Itu banyak sekali yang ikut belajar ke kami. Jadi di tempat kami itu juga dari berbagai macam tadi ya, itu alhamdulillah dari teman-teman relawan itu juga siap untuk mendampingi dari kondisi apapun. Jadi insya Allah misalnya ya Mbak, ada juga ya di tempat kami itu ada anak yang pemalu gitu, baru datang aja dia gini terus sampai pulang itu gini terus itu ada ya. Tapi alhamdulillah
Ya dengan belajar seperti itu, apalagi Mas Hakam itu yang dulunya nggak mau gitu ya. Alhamdulillah dengan teman-temannya banyak itu dia juga mau. Jadi alhamdulillah juga bisa termotivasi, dan teman-teman yang lainnya pun juga bisa belajar dengan baik gitu. Ya, saat ini ada berapa orang relawan di situ, Bu Kalau Anjar? relawannya itu semua total itu ada 6. 6. Aha. Yang 2 itu kami ambilkan dari yang memang sudah ahlinya. Jadi memang beliau itu yang 2 ini memang apa ya, kayak porosnya gitu ya Mbak, yang beliau sudah paham tentang anak-anak ABK. Dia pernah belajar di apa namanya, perkuliahan tentang ABK. Terus kemudian yang lainnya ini kami memang dari siapa saja yang penting siap untuk mendidik anak-anak seperti, karena memang tidak mudah ya Mbak, tidak mudah untuk mau ataupun mampu ya untuk membimbing dan juga membersamai anak-anak spesial, karena ya itu tadi ya, karena memang anak-anak ini luar biasa sekali, baru dipegang lari, baru dipegang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dari ke-6 teman-teman ini luar biasa semangat sekali. Jadi buat mereka ini adalah jalan mereka ya untuk berjuang dan berdakwah di lingkungan kami seperti itu. Masya Allah. Luar biasa gitu ya. Dan ini dari teman-teman relawan, selain dari 2 mungkin tadi yang kata Bu Anjar adalah porosnya itu yang ahlinya, ada juga 4 yang lain termasuk juga Bu Anjar nih. Bu Anjar dan juga teman-teman kira-kira belajar ilmu tentang membersamai anak-anak ABK ini dari mana? Ya, jadi kami memang kalau selama ini memang baru beberapa kali ya ada pelatihan-pelatihan gitu. Kami mendatangkan ahlinya. Kita mendatangkan ahlinya untuk membersamai kami. Jadi kami belajar, misalkan kayak kemarin ada kami mengundang dari Bu Desi itu yang tentang apa namanya, cara mengajar anak-anak yang spesial, karena beliau juga sudah apa ya, intens di sana juga. Kemudian ada apa namanya, yang satu ini adalah bagaimana cara mengajarkan bahasa isyarat kepada anak-anak tunarungu. Itu juga kami pernah belajar. Di sisi lain yang 2 ahli tadi itu juga memberikan apa ya, ilmu, menularkan ilmu kepada kami. Cara mengajar ataupun cara membersamai anak-anak spesial itu seperti ini. Jadi dengan secara tidak langsung ya, secara tidak langsung kami juga belajar dengan para ahli yang tadi juga mengajar di tempat kami. Jadi tidak hanya secara apa ya, belajar khusus, tapi praktek. Dari praktek ini nanti dengan setelah evaluasi kekurangan kami di mana, nanti dari yang ahli tadi mungkin bisa meluruskan atau mungkin menambahi atau mungkin mengevaluasi dari kekurangan-kekurangan kami. Begitu Mbak. Masya Allah. Jadi memang tidak hanya belajar di teori saja gitu ya Bu Anjar ya, tapi juga ada praktek tadi dari beberapa praktisi yang sudah mampir ke rumah belajar Indri Al Khairi gitu ya. Nah ini kan untuk relawannya gitu. Nah untuk anak-anaknya nih biasanya kegiatannya seperti apa nih Bu Anjar? Ya, kegiatan anak-anak ini memang ya tadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya seperti ini Mbak, karena ada ya beberapa anak itu yang kadang dia itu paling suka dengan bermain bola. Kita ada bola-bola kecil yang berwarna untuk di apa namanya, dilempar, terus kemudian ditangkap, lempar tangkap seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya mungkin bagi anak-anak biasa cuma seperti itu ya, tapi buat mereka itu sangat menarik wow, gitu ya. Terus kemudian sekedar tepuk tangan aja gitu. Ketika awalnya itu mereka belum bisa tepuk tangan, terus kemudian kita bisa mengajarkan mereka tepuk tangan, itu buat kami itu kayak udah progresnya luar biasa ya. Mesti kok cuman gitu ya, tapi buat mereka itu luar biasa. Terus kemudian kita coba mengajarkan, karena kita insya Allah berbasis ini ya, Islam ya, insya Allah ya. Ini kalau dari pagi datang itu kami udah mengajarkan mereka untuk berwudu, mengajarkan mereka untuk sholat ya, sholat duha ya. Terus kemudian kita mengajarkan mereka untuk menghafal, tetapi ya semampu mereka aja ya. Mungkin dari hafalan-hafalan yang pendek itu surat Al-Fatihah atau mungkin surat-surat pendek yang lain itu. Jadi kita hanya menyampaikan saja ya, istilahnya kita ulang-ulang lah gitu ya. Saya yakin mereka itu meskipun ada yang belum bisa mendengar ataupun belum bisa menirukan, belum bisa memahami, tapi saya yakin ada yang nyantol lah gitu ya. Ada yang bisa nyambung gitu ya ke dalam mereka, meskipun itu hanya sedikit begitu. Jadi kegiatan kami sebenarnya tidak muluk-muluk, tetapi apa yang seperti keseharian yang bisa digunakan untuk keseharian ya kita berikan. Mungkin kayak mengenalkan tentang panca indera, mana mata, mana hidung, seperti itu, untuk apa mata. Jadi yang itu lingkupnya masih
bisa dilakukan untuk keseharian. Masya Allah, tidak hanya ilmu-ilmu tadi ya untuk belajar keseharian, tapi juga terkait ilmu agama juga diperhatikan gitu, luar biasa gitu. Dan alhamdulillah relawan di sana ikhlas ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada. Nah ini kan berjalan ya Bu Anjar ya, rumah belajarnya ini. Kira-kira untuk pendanaannya dari mana nih? Sekalian ya kami sampaikan. Iya, jadi begini, memang kami dari awal tidak memungut biaya, artinya tidak seperti sekolah ataupun tempat terapi gitu ya. Jadi memang kami itu memang murni gratis begitu. Tetapi alhamdulillah kami ada teman yang membantu dari lembaga amil zakat dari Yakesma Jawa Tengah. Alhamdulillah beliau sebagai payung kami untuk lembaga zakatnya. Jadi beliau itu membantu kami dalam infak, sedekah dan wakaf. Dan alhamdulillah dari kami dibantu, alhamdulillah juga banyak yang berdonasi. Jadi meskipun gratis, tetapi kalaupun ada yang di antara orang tua yang ingin memberi, monggo kami terima dengan infak sedekah, namanya sedekah subuh gitu ya. Jadi kami berikan kayak kaleng gitu ya Mbak ya. Terus kemudian kami bagi yang mau saja, kami tidak maksa. Monggo bagi yang ngersake kami beri, nanti di sedekah subuh itu monggo berapapun, kita tidak mengatakan nominal ya. Jadi monggo kalau memang bersedia monggo, tidak pun juga tidak apa-apa. Dan dari masyarakat luas, dari yang sekitar ataupun ya di mana saja yang ingin membantu, kami juga menyediakan ya. Artinya monggo, intinya ini adalah untuk membangun, untuk mengembangkan bagaimana rumah belajar inklusi ini bisa berkembang secara pesat, secara luas untuk anak-anak istimewa. Karena itu tadi Mbak, anak-anak istimewa ini memang butuh perhatian, tidak hanya sekedar di tempat-tempat tertentu, tapi memang di cakupan luas itu masyarakat bisa menerima gitu. Oh, seperti ini ya dibutuhkannya. Dan jadi dana-dana tersebut alhamdulillah ya sedikit banyak bisa membantu, dan sampai saat ini alhamdulillah kami bisa mencukupi ya sedikit banyak dari semua kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan itu alhamdulillah juga bisa terpenuhi semuanya. Insya Allah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu Anjar ya, bisa datang dari mana saja dan alhamdulillah ini sudah cukup gitu ya untuk rumah belajar inklusi Al Khairi selama ini keberlanjutannya, keberlangsungannya gitu ya Bu Anjar ya, luar biasa. Nah ini kalau kegiatannya apakah setiap hari atau bagaimana nih Bu Anjar? Untuk kegiatannya kami ambil seminggu sekali. Satu minggu memang sekali. Kami itu masih memberikan anak-anak ini keleluasaan untuk belajar di tempat yang lain, misalnya sekolah, karena kami bukan resmi formal ya Mbak ya. Jadi kalau memang mereka itu mau menempuh sekolah yang resmi itu kami perbolehkan. Misalnya ada yang anak-anak itu yang sekolah di SLB, ada yang sekarang sekolah di sekolah inklusi. Kan ada ya Mbak sekarang sekolah yang campur gitu ya, sekolah umum terus kemudian dicampur dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu juga ada yang juga di sekolah-sekolah formal biasa. Artinya mereka kami berikan keleluasaan penuh untuk mereka mau menempuh di jenjang pendidikan yang sudah formal. Kemudian ada yang sudah terapi, monggo. Jadi kami tidak membatasi sana dilepas harus ke sini, tidak. Jadi monggo kalau mau meneruskan di sana. Jadi di sini kalau kami mengatakan itu seperti les gitu loh Mbak ya. Jadi tempat les, hanya kami pengen belajar, terus kemudian berkumpul, kita sharing, kemudian apa yang tidak dimiliki dan yang dimiliki salah satunya nanti bisa saling bertukar, berbagi begitu. Jadi kami ambil waktu hari Sabtu, karena Sabtu tuh banyak yang longgar gitu ya. Itu jamnya jam 10 sampai jam 12 zuhur insya Allah selesai. Jadi waktunya tidak terlalu lama, karena memang kalau terlalu lama anak-anak ini memang bosan. Jadi anak-anak ini kalau belajar itu ya, kalau dirasa sudah cukup ya sudah, nanti kita besok belajar lagi 1 minggu lagi gitu. Dan alhamdulillah orang tua juga sangat antusias ya, dari berbagai kecamatan tadi alhamdulillah bisa hadir di tempat kami. Tapi mungkin tempat kami masih sederhana Mbak ya. Masih cukup sederhana sekali. Jadi alhamdulillah kami menggunakan garasi yang mungkin ukurannya ya tidak begitu panjang luas ya, tapi alhamdulillah mencukupi. Ya mudah-mudahan nanti Allah berikan rezeki dari arah manapun dan nanti bisa berkembang lebih baik lagi insya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Walaupun 1 pekan sekali tapi insya Allah tetap berdampak gitu ya. Bu Anjar ya, luar biasa Masya Allah untuk rumah belajar inklusi Al Khairi. Bu Anjar juga, Mas Hakam juga, Masya Allah luar biasa
biasa ya. Terima kasih nih Bu Anjar sudah hadir di studio Iya, MTA TV hari sama-sama. ini. Semoga tentunya Rumah Belajar Inklusi Al Khairi sukses selalu gitu ya. Amin, Semoga bisa amin. lebih berdampak untuk teman-teman lainnya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Anugerah hari ini, tentunya terus saksikan program Anugerah setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.